Saudara, akhirnya Permadi Arya angkat bicara setelah mendengarkan kalau IMB Gereja GPDI Taring Sidoarjo dipersulit. Ini sesuai dengan bagaimana sebuah postingan dari akun Instagram Kabar Terdepan dengan sebuah caption, "Saat kalian ribut soal pilkada 5 tahunan, saudara minoritas setiap minggu masih terjajah sulit beribadah. Inilah peringatan darurat yang sebenarnya." Ya, kita memang melihat di samping ini, di bagian kiri dikatakan dari situs Kabar Terdepan, IMB GPDI Taring Sidoarjo dipersulit, dikatakan bahwa anak-anak sekolah minggu pun ibadahnya di dapur. Wow, ini sangat-sangat miris sekali teman-teman ya. Bagaimana tentunya kita melihat bahwa kita baru aja memperingati HUT Kemri ke-79 di tahun 2024 ini, tapi kok kayaknya kita belum merdeka aja gitu ya. Dan akhirnya, nah ini dia sebuah kemarahan besar dari seorang Permadi Arya. Nah ini dia saya bacakan, urusan pilkada ribut, umat minoritas ditindas diam. Emang bla bla bla. Ya, saya nggak mau baca lagi. Yang penting Anda bisa melihat di layar Anda. Dan itulah kemarahan dari seorang Permadi Arya. Ya, jadi memang kita melihat bahwa urusan-urusan lain pada ribut. Ya, kemarin kita juga mendengarkan bagaimana sebuah berita viral tentang paskibraka yang dimana semua tidak memakai jilbab dan akhirnya mereka ribut di situ. Ya, MUI, Muhammadiyah dan semuanya berkoar-koar. Tapi ketika ini terjadi, mereka malah diam aja. Bagaimana mereka ini? Ya kan, mereka hanya bisa berteriak ketika serasa mereka dirugikan, serasa, tapi sebenarnya biasa aja ya. Nah, oke teman-teman, saudara bisa memberikan komentar Anda mengenai apa yang terjadi ini dan tentunya merespon bagaimana sebuah kemarahan besar dari seorang Permadi Arya, dan tentunya kita akan coba melihat sebelumnya bagaimana komentar-komentar yang ada di postingan dari Kabar Terdepan ini ya. Yang pertama sekali ada dari Diarier ya. Komnas HAM pun terdiam ya. Komnas HAM pun terdiam melihat ini. Ya, memang sampai sekarang kita belum mendengarkan bagaimana Komnas HAM merespon apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang dipersekusi ya. Mereka kayak ya udah diam aja gitu ya. Lalu berikutnya ada komentar dari Madesena 1988. Saya Hindu ya. Bangga pada kalian umat Kristen. Umat Kristen nggak pernah ngejelekin umat lain. Semua umatnya baik-baik. Salam respect saya untuk umat Kristen dimanapun kau berada. Ya, oke, kita lihat ada balasan. Nah ini respon dari Anita Sari ya. Kepala bapak kau, Kristen itu kejam. Buktinya agama penjajah itu rata-rata Kristen. Nah ini dia yang nggak bisa membedakan ya antara agama dengan negara ya, antara agama dengan bangsa ya kan. Padahal jelas-jelas ketika ada ya juga yang menjajah Indonesia itu bukan atas nama agama ya. Jadi ya udah kita sih maklum aja dengan orang-orang yang seperti ini karena mereka kurang jauh travelingnya gitu ya. Jadi udah nggak apa-apa. Yang penting dari Madesena ya, memang mungkin saya juga boleh katakan nggak semua sih orang Kristen baik-baik saja. Ada juga yang mungkin nggak baik kelakuannya. Tetapi di dalam hal-hal yang seperti ini jarang saja kita melihat ada orang Kristen baik itu di saat dia ya minoritas, bahkan sampai di saat dia juga mayoritas di suatu daerah, nggak pernah melakukan persekusi atau gangguan-gangguan terhadap mereka-mereka yang minoritas di daerah tertentu ya. Anda ngerti semua ya. Jadi ya makasih untuk Madesena ya. Lalu berikutnya ada dari Stobeliski ya. Yang sebenarnya terjadi adalah darurat toleransi, betul sekali, dan ini sudah berjalan lama ya, ini bukan baru lagi. Lalu kemudian ada komentar dari Indah Sinaga, ini sih yang lebih darurat tapi nggak ada yang peduli ya.
kelihatannya memang seperti itu ya. Lalu teman-teman ada komentar dari JC Sablon. Jangan bilang Indonesia sudah merdeka kalau saudaramu saja masih dipersulit dan ditindas. Betul sekali. Memang ya seperti belum merdeka ya. Seperti belum merdeka, tapi sebenarnya udah merdeka. Hanya ada banyak ya oknum-oknum yang masih belum merdeka ya. Belum merdeka pemikirannya sehingga membuat minoritas belum merdeka dalam hak kebebasannya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, begitu ya. Lalu ada direspon juga sama Dameroman Juntak ya. Sebenarnya Indonesia sudah merdeka dari 79 tahun lalu ya, tapi pemikiran sebagian rakyatnya yang masih terjajah dan bisa dijajah oleh kelompok yang berkepentingan. Nah, itu seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi banyak orang yang pikirannya masih belum merdeka karena dijajah oleh ya hal-hal lain dan juga budaya-budaya yang datang dari luar negara kita tentunya. Ada komentar dari Debbie Sofidze ya. Mana katanya merdeka, ibadah aja masih dijajah. Nah, ini yang kita sayangkan Bu ya. Kita doakanlah semoga ke depan tidak ada lagi terjadi masalah-masalah yang seperti ini. Dan itu semua kembali kepada bagaimana pemerintah tegas dalam melaksanakan ya atau melakukan bagaimana ketertiban secara khusus ya di Indonesia yang kita cinta ini. Ada persatuan ya, ada ya yang penting keadilan berlaku di Indonesia ini secara merata, bukan hanya melihat ini kelompok ini. Kalau kelompok yang lain nggak perlulah ada keadilan. Nah, itu nggak boleh ya. Lalu kemudian ada komentar dari Modi Tambun, kenapa yang seperti ini tidak diperjuangkan oleh petinggi-petinggi, influencer dan kampus-kampus? Ya, memang biasanya selama ini kalau influencer sih mereka lebih ke masalah yang di Timur Tengah sana, karena ada donasi banyak ya masuk di situ. Kalau begini-begini malah mereka yang akan jadi korban, ya korban waktu, ya, dan mungkin juga korban tenaga, bahkan sampai korban materi mereka nggak mau, tapi masuk materi boleh. Lalu kemudian ada komentar dari Canda Chen ya, urusan pilkada pada demo ya. Tapi rakyat Indonesia untuk bebas beribadah dan berdoa semua diam, ya itu yang kita lihat di lapangan. Dari Jeffrey Mer ya, semoga setiap orang yang dipersulit juga dalam segala hal. Oke. Ya memang tanpa kita doakan juga ada hukum tabur tuai ya, dan kita percaya akan hal itu. Cuman ya sekarang kita mau bersuara gitu ya. Kenapa sih ya kalian itu hanya bisa berteriak ketika masalah-masalah kayak DPR ya, kayak yang di Timur Tengah dan sebagainya, tapi ketika masalah yang dipersekusi saudara kita yang minoritas ini, kenapa pada diam gitu loh ya. Ada komentar dari Kurnia Hani, saya aja mau ngadain doa harus izin RT segala ya. Udah izin terus waktu dan jamnya RT yang nentuin. Nah ini gawat ya. Seandainya ada pencalonan untuk Menteri Agama, Om Permadi mencalonkan saya dan keluarga udah pasti milih Om Permadi. Ini memang yang masih menjadi masalah di negara kita, teman-teman ya, masalah peribadatan umat Kristen secara khusus ya. Bayangkan di sini disampaikan oleh Kurniadi teman-teman ya, untuk doa saja harus minta izin sama RT-nya. Terus untuk jadwal doa itu pun bukan ditentuin sama Pak Kurniadi, tapi itu ditentuin ya sama Pak RT-nya. Ya ini luar biasa ya. Apa urusan Pak RT soal kita mau berdoa, itu kan hak kita. Ya, itu kan bagaimana kita melakukan komunikasi dengan Tuhan kita, hubungan intim dengan Tuhan. Masa iya RT yang mengatur, kalau kita lagi sibuk lalu RT bilang, ini justru di sini kita mau bikin. Padahal jelas-jelas kita lagi sibuk, bagaimana kita mau doa. Nah inilah yang gawat teman-teman ya. Lalu kemudian ada komentar dari Bakhtiar Munte, politik ada duitnya soalnya ya. Kalau kasus Mino, selain gak ada duit, resiko kehilangan suara. Memang itu yang terjadi ya. Artinya kalau udah minoritas yang mau dibela, ya pasti akan kehilangan suara nanti kalau pilkada, kalau pileg begitu kan. Dan seharusnya ya, semuanya kita harus terima risikonya. Ya, yang penting kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita melakukan apa yang terbaik ya, itulah. Tapi ya sulit bagi mereka sih.
Ada komentar dari Nanda Arif, ini lebih darurat daripada persoalan yang sedang didemo saat ini. Betul sekali dari Lucky, ya. Benar, ini yang dinamakan peringatan darurat. God bless you untuk seorang Bang Permadi Arya. Dan ini paling terakhir saya akan bacakan kepada kita dari Arums, ya. Di saat yang lain gampang posting berita viral, tetapi Bang Permadi Arya konsisten up berita-berita seperti ini. Nah, ini luar biasa sekali teman-teman, ya. Jadi memang kita melihat, kalau saya melihat dari sini memang Bang Permadi Arya sudah sangat geram, ya, marah dengan apa yang terjadi. Apalagi beberapa waktu yang lalu juga seorang kepala desa ini yang akhirnya melakukan pelarangan terhadap saudara kita jemaat GPD Taring Sidoarjo, di mana rumah doa yang biasa mereka pakai untuk melakukan ibadah setiap minggunya itu dikatakan oleh kepala desa tidak boleh digunakan lagi sebelum IMB-nya turun, ya, atau sebelum IMB-nya dikeluarkan, ya. Lalu kemudian akhirnya waktu itu kita mendengarkan bersama teman-temannya, dan saya juga sudah bagikan bahwa di tanggal 1 Juli 2024 diadakanlah mediasi, ya, dan di situ hadir seorang PLT Bupati Sidoarjo, ya, dan saya melihat bahwa dia mengambil jalan tengah, bahkan menyampaikan janjinya kalau IMB Gereja GPD Taring Sidoarjo akan diusahakan untuk segera diterbitkan. Ya, dia katakan bahwa paling cepat dalam 1 minggu dan paling lama itu dalam 1 bulan. Tetapi saudara, ini sudah tanggal 24, ya. Ya, ini sudah tanggal 24 dan sampai hari ini juga belum keluar-keluar atau juga belum diterbitkan yang namanya IMB GPD Taring Sidoarjo. Seharusnya kita tagih, yuk, mana janjimu Pak Bupati, ya? Karena anak-anak kasihan, ya, tidak bisa beribadah dengan tenang, ya. Karena kenapa? Karena mereka hanya bisa beribadah di dapur rumah jemaat. Teman-teman, silakan berikan komentarnya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas.